Kepala SMP Negeri 3 Lebay, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir untuk menghadiri acara implementasi pemahaman budaya tersebut untuk membantu murid belajar aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk itu sebelum kita memasuki materi, di sini Bapak saya lihat sudah banyak yang mengantuk. Jadi sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita explaining terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu, saya persilakan berdiri. Kita pakai dulu. Ya. Silakan Bu Puput maju ke depan, apa Bu Meta silakan, ada yang ke depan. Jadi SPG-nya, ayo Bu Puput, ayo Bu Nuria, ini ya. Kita melaksanakan senam pinggul. Tepuk tangan untuk kita semua. Tetap disemangatkan Bapak Ibu Guru. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kita hari ini. Kebutuhan untuk materinya untuk
membuat aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-11. Saya sendiri Beki Sarki, asal SMP Negeri 3 Lebay, calon guru penggerak angkatan ke-11 2024 Kabupaten Waringin, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi implementasi pemahaman gaya positif ini untuk membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif bisa dilihat di sini ya, langkah-langkahnya teori ada apa itu makna disiplin, nanti dijelaskan satu persatu di slide berikutnya. Teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebelum kita masuk nilai-nilai positif dan disiplin positif, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bisa dibantu Bu Delia untuk membagikan kertasnya dan pena. Tolong diisi ya Bapak Ibu sesuai kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar kita hari ini. Bebas Bapak Ibu, apa saja kesepakatan kelas kita hari ini. Sudah, silakan diisi Bapak Ibu. Ya Pak Joko, juara 1. Ya, Bumi. Nanti bisa dibantu ya. Ibu istri bisa dibantu membacakannya ya nanti. Nanti baru kita simpulkan ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kepada Ibu Nisri kami persilakan untuk membacakan kesepakatan kelas yang kita sepakati. Tidak boleh membuli teman, tidak boleh ribut dan asik sendiri, harus tertib dan tenang. Memperhatikan apa yang sudah dijelaskan, tidak boleh mengantuk, melaksanakan tata tertib sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh usil dengan teman, tidak boleh ribut dalam kelas, dilarang ngerumpi, jangan makan di dalam kelas, berpartisipasi aktif dalam kegiatan, dan yang terakhir bertanya saat diberi kesempatan. Di sini ada tambahan tidak tentang kesempatan kelas kita? Satu tambahan ya.
yang pastinya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, tadi kita lupa berdoa kan? Sekarang Bu Desta yang pimpin doanya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada Bu Desta yang telah memimpin doa. Yang dapat tertulis selanjutnya yaitu tidak boleh ribut dan asik sendiri. Itu kesepakatan kedua. Jadi kita tidak boleh ribut. Biasanya kan kalau di kelas itu sudah kita dulu bukan membuat kesepakatan kelas, itu yang membuat guru, bukan melibatkan siswa. Jadi kita asik sendiri bikin apa bukan kesepakatan ya, aturan. Sekarang kita harus mengubah mindset kita. Siswa yang disuruh dulu untuk membuat kesepakatan, jadi bukan peraturan. Jadi kalau dia yang melanggar, itu kan dia berpikir, oh itu kami yang bikin sendiri kesepakatan itu, bukan hasil yang dibuat oleh guru. Jadi intinya kita harus berpihak kepada siswa, bukan berpihak pada guru. Kesepakatan selanjutnya tidak boleh ribut di kelas, dilarang ngerumpi, jangan makan di kelas, berpartisipasi aktif dalam ruangan ini, bertanya saat diberi kesempatan. Itulah kesepakatan yang telah kita buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol dasar atau yang pendapat Glaser ya. Ilusi kontrol murid terhadap murid, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kan ilusi, ilusinya kan menurut Glaser. Dan selanjutnya ilusi bahwa semua pendapat positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita tidak bisa berpandangan seperti itu. Itu kan kita berusaha memahami, kita juga harus berusaha memahami apa pandangan mereka, pendapat mereka tentang teori kontrol ini. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesehatan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan benar. Yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus
menang atau kalah. Contohnya model berpikir menang. Perubahan paradigma stimulus response menjadi teori kontrol. Stephen L. Cotler, Bristol Center, University 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apakah makna disiplin? Sekarang Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang makna disiplin? Bisa tidak usah ditulis. Kita, siapa yang berani langsung tunjuk tangan saja ya. Apa menurut Bapak lintasan di pikiran Bapak Ibu ya? Apa yang terlintas di Bapak Ibu itu kata disiplin itu? Nah, terima kasih. Terus ya, saya akan berusaha untuk menerjemahkan makna disiplin. Menurut saya pribadi, disiplin itu adalah suatu kemampuan seseorang di dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuatnya. Itu menurut saya pribadi. Terima kasih. Terima kasih, Doris. Jadi disiplin itu menurut Doris kemampuan seseorang melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat, seperti tadi untuk contohnya. Lanjut, siapa lagi? Mungkin Ibu Meta. Apa menurut Ibu Meta? Baik, kalau bicara tentang disiplin, tentunya semua orang akan berbicara tentang aturan-aturan. Jadi kalau terlintas pertama kali kalau ditanya apa itu disiplin, mungkin disiplin itu adalah suatu sikap yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan atau mematuhi suatu sistem, bukan hanya tata tertib tetapi sebuah sistem. Seperti itu. Seperti kita misalkan disiplin terhadap diri kita sendiri, kan kita ada hal-hal atau sistem yang kita terapkan di diri kita. Misalkan kita harus kalau saya sebagai ibu rumah tangga kan, jam 5 pagi saya bangun menuruti sistem yang ada di dalam rumah ataupun sekolah, misalkan seperti itu. Jadi bukan hanya tentang aturan tapi sistem sih. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Meta. Jadi menurut Bu Meta disiplin itu sistem ya. Nah, sikap untuk mematuhi aturan diri sendiri ya, pertama ya. Benar ya? Sekarang menurut Bu Pira, apa itu disiplin? Itu kan menurut Bu Meta sistem. Cuman menurut Bu Meta apa ya? Aku kira. Baiklah, menurut saya pribadi disiplin itu sama saja suatu kemampuan dari seseorang untuk menekan dirinya supaya apa yang sudah direncanakan itu berjalan dengan lancar. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Mira. Jadi menekankan diri, berencana Ibu Mira. Satu lagi ya, Bu Ria, apa menurut Ria disiplin?
Kalau menurut saya disiplin itu kita harus mentaati aturan yang sudah kita berikan atau sudah kita susun, dan intinya kita harus mentaati aturan yang telah kita berikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Ya, benar. Kata Bu Lia, mentaati peraturan. Semua jawaban teman-teman semuanya benar. Ya, macam-macam disiplin itu kan dari imajinasi mereka itu kan berbeda-beda. Disiplin menurut, tapi semua jawaban benar. Makna kata disiplin, disiplin itu sesuatu dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, suatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin juga berarti memberikan kesempatan mereka mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana cara menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal. Contohnya kan, kita itu sholat lima waktu disiplin itu mengatur kedisiplinan kita. Contohnya bangun subuh, itu kan disiplin kan? Biasa bangun jam 4 dan melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan disiplin, sudah terbiasa. Jadi disiplin itu bisa membentuk karakter. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal bukan karena tujuan akan hukuman. Jadi memotivasi, contoh siswa memotivasi siswa mendisiplinkan itu membuat keyakinan kelas, bukan untuk menghukumkan. Biasanya kita ini mendisiplinkan siswa itu dengan cara kita sendiri, guru yang membuat aturan, bukan kita melibatkan siswa. Jadi kita harus mengubah mindset kita ke depan, harus melibatkan siswa untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau menggunakan peraturan kelas, kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Saya tanya lagi, apa itu nilai-nilai kebajikan menurut Bapak Ibu? Menurut Bu Isri, apa itu nilai-nilai kebajikan? Baiklah, terima kasih. Menurut saya di apa tadi? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu salah satunya melakukan sesuatu dengan baik, betul. Tidak ada yang salah, Ini itu saja ya. Menurut Pak Joko, nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah sikap yang harus dilakukan demi kebaikan bersama. Bagus Pak Joko. Sekarang Bu Herli, menurut Bu Herli apa nilai kebajikan? Satu sikap atau tindakan perbuatan yang mengarah kepada nilai-nilai kebaikan, tanggung jawab, saling menghargai,
Terima kasih. Semuanya benar jawabannya. Tidak ada yang salah jawabannya. Nilai-nilai kebajikan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. William Glasser pada teori kontrol 1984. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintasan rasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah contohnya menurut International Development Year program pendidikan yang mengacu pada murid usia sekolah. Pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan lain-lain. Semua jawaban Bapak Ibu tadi benar. Mengacu, intinya harus mengacu kepada kebaikan. Nilai kebajikan universal menurut Indonesia Heritage Tradition IHF. 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan segenap cintanya dan segenap cintanya. 2, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran atau amanah diplomatis. 4, hormat dan santun. 5, dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. 9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang tahu profil pelajar Pancasila? Tolong disebutkan. Kita kan kurikulum merdeka, jadi harus tahu tata 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ayo, siapa yang tahu? Coba bermeta. Yang pertama, pendeta. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Berkebinekaan tunggal ika. Gotong royong, berjiwa mandiri, kreatif, bernalar kritis. Selain Bu Meta, siapa lagi yang tahu? Coba, Bu Indah, ayo. Pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak. Kemudian mandiri, kemudian gotong royong, berkebinekaan, bernalar kritis, serta terakhir kreatif. Oke, tepuk tangan untuk Bu Meta dengan Bu Indah. Jadi pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila dengan visi kita, ya Pak Ruby. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkemerdekaan global. 5, bergotong royong. 6, kreatif.
semua ini menurut saya sudah diterapkan di sekolah kita. Profil belajar Pancasila. Kreatif ialah pertama kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kebernegaraan. Selanjutnya mandiri. Mandiri itu adalah kesadaran akan diri dan situasi, tidak bergantung pada orang lain. Regulasi diri. Bergotong royong, berkolaborasi, kepedulian, berbagi. Ini sudah diterapkan di sekolah kita. Kita kan biasanya setiap minggu kalau tidak salah ya, kita bergotong royong membersihkan sekolah. Intinya ada nilai profil belajar Pancasila. Berkemerdekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antara budaya, refleksi dan tanggung jawab, berkeadilan sosial, bernalar kritis, memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Kreatif, gagasan orisinal, karya orisinal, keluasan berpikir. Nah, sekarang teori motivasi hukuman dan penghargaan keyakinan kelas. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi, kita kan melakukan disiplin, biasanya kita membuat guru yang membuat peraturan kelas kan. Dia itu bukan kesadaran diri dari diri murid, tetapi takut melanggar hukuman yang telah dibuat, atau disebut juga bukan hukuman, hasil tindakan mereka konsekuensinya. Itu kan bukan keyakinan keras, peraturan yang dibuat oleh guru, bukan melibatkan siswa. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi siswa itu melakukan sesuatu hanya untuk mendapat imbalan, bukan termotivasi dari dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Mereka melakukan hal-hal yang baik ini untuk agar mereka mendapat imbalan. Sedangkan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi murid ini, yang ketiga ini, melakukan disiplin sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Jadi memotivasi dari dalam dirinya sendiri, termotivasi akan melakukan nilai-nilai yang positif. Sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman.
merasa kalau kita ini banyak menghukum ya, belum banyak kesadaran. Itu banyak menghukum kita kepada siswa, menyakitkan, tindakan yang nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi kita di sekolah ini biasanya memakai hukuman. Saya sendiri merasa memakai hukuman terhadap siswa, seperti menyakitkan, bukan dengan memotivasi siswa, jadi membuat siswa merasa takut, bukan segan terhadap kita sebagai guru. Mereka takut terhadap kita. Terus dalam pembelajaran kita lebih suka memaksa, murid menyembunyikan kesalahan ya. Jadi mereka tidak mengakui kesalahan mereka. Itu karena kita gara-gara guru lebih menghukum daripada memotivasi siswa. Murid menjadi rendah diri. Akibat dia menjadi rendah diri, dia tidak pede melakukan sesuatu pekerjaan yang positif. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Jadi di sekolah kita ini kan seringkali kan, apa itu contohnya, kalau kita pembagian rapor itu ada pasti anak yang minder kan, gara-gara diberi penghargaan, diberi hadiah. Itu tidak baik bukannya untuk mereka. Mereka merasa minder gara-gara penghargaan. Itu jangka pendek ini, bukan berjangka panjang. Kalau yang kami dapatkan di calon guru penggerak kemarin, hal yang baik dalam pemberian hadiah itu dengan ucapan. Jadi bagus, walaupun mereka lebih bagus, jadi kita mengucapkan dengan sangat bagus, tapi alangkah baiknya ditingkatkan lagi. Jangan puas diri. Jadi untuk memberikan hadiah ranking-ranking itu tidak boleh. Kan di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya ranking. Selanjutnya konsep disiplin gagal sudah. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi yang pertama, menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Tadi kan sudah dibahas stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi itu mengakibatkan siswa tidak ingin mengakui kesalahan mereka, takut kena konsekuensinya. Murid menghormati peraturan, bukan mereka dengan akan kesadaran, tapi mereka menghormati peraturan supaya tidak dilanggar. Kalau tidak ada peraturan, otomatis mereka pasti melanggar. Jadi mereka menghormati peraturan, bukan kesadaran dari diri mereka. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, hasil restitusi ya, teori kontrol dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi hasil restitusi, segitiga restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Nanti ada tahap-tahapan restitusi. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi permasalahannya dibahas bukan hanya tidak, tapi berdampak dia di jangka panjang.
murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan hasil restitusi, hasilnya murid menghormati dirinya dan menghormati orang lain ya. Peri kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi dia memegang kontrol dan relate mengakui kesalahan akibat dari restitusi tadi kan. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dengan kesalahan kita menerapkan restitusi itu, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dia mengakui kesalahan, dia bersedia memperbaiki kesalahan dan mentaati peraturan yang ada dan tidak bergantung pada orang lain. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati, terutama jangka lama atau jangka panjang gitu ya. Anak membenci kedisiplinan, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mereka tidak mengakui kesalahan tapi disembunyikan kesalahan mereka. Mereka selalu merasa benar. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ini yang kebalikan dari hukuman tadi ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensinya itu. Sedangkan hukuman tadi membuat anak sakit fisik maupun hati yang berjangka panjang. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukumannya anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Hukumannya paksaan. Kan jadi hukuman itu bersifat memaksa. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi konsep diri yang baik, hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Untuk hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sebelum lanjut, soalnya di sini masih ada yang ngantuk, kita semangat dulu. Kalau kata saya guru-guru SMP Negeri 3, semangat. Oke? Ayo Bapak Ibu, guru SMP Negeri 3 masih kurang semangat, masih lemah. Sekali lagi, nanti ada makan. Guru SMP Negeri 3 tepuk tangan untuk diri kita semua. Sekarang pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Rosen 2004. Ciri-ciri restitusi: bukan menebus kesalahan,
akan tetapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita membuat tawaran tetapi tidak memaksa terhadap siswa. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita berbicara pada siswa, menuntunnya apa yang ada di dalam diri mereka tuh disuruh ungkapkan di depan kita. Kita bertanya dan mereka menjawabnya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mencari apa permasalahan dia melakukan kesalahan seperti itu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita harus membaca karakter siswa tersebut. Bukan kita bertindak menghukum. Kita biasanya tidak mencari tahu kesalahannya, apa permasalahannya membuat kesalahan seperti itu. Bukan melihat karakternya. Jadi kita bertanya kepada siswa apa permasalahannya, kenapa mereka melakukan kesalahan seperti itu. Mengaitkan dan fokus pada solusi. Kita sebagai guru bukan mencari kesalahan mereka, tetapi bagaimana kita mencari solusi buat siswa tersebut. Seringkali kita tidak mendengar apa permasalahan mereka, langsung menghukum. Kamu salah. Kenapa kamu begini? Kenapa begini? Bukan menanyakan apa permasalahan dia melakukan seperti itu. Jadi ke depan kita harus pahami, jangan langsung bertindak. Pahami situasi, kenapa mereka melakukan seperti itu, apa alasannya. Itu pendekatan restitusi. Lanjut, perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Contohnya, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini yang sering kita lakukan, kan? Menghukum. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ada di kita ini. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Semuanya menurut saya sudah ada, tapi dengan tidak sadar kita tidak mengetahuinya. Coba kita terapkan semua ini. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini yang kita bahas tadi, kan? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja tetapi mudah diingat. Jadi peraturan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Rambut rapi, contohnya tidak ada rambut panjang di kelas, tidak ada sampah di kelas. Jangan membuat peraturan kelas itu bersifat memaksa. Tidak boleh ada tolong, tidak boleh. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita membuat peraturan kelas itu disesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Jangan berlebihan. Yang intinya yang penting kita buat peraturan kelas itu yang mudah diingat, yang akan diterapkan oleh siswa. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas. Jadi seluruh siswa itu harus terlibat dalam membuat keyakinan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sekarang saya ingin bukan bertanya, silakan Bu Tri bantu.
tulis di kertas warna-warni ini. Menurut Bapak Ibu, dunia yang berkualitas itu dunia yang seperti apa? Tolong ditulis dan ditempel. Seperti penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Satu saja boleh, semuanya boleh, dua boleh, tiga boleh. Contohnya, apa sih menurut Bapak Ibu itu bertahan hidup? Cuma yang berkualitas. Kasih sayang dan rasa diterima. Menurut Bapak Ibu itu apa? Kebebasan, penguasaan, kesenangan. Jadi apa yang terlintas di benak Bapak Ibu itu? Lima ini salah satu menurut Bapak Ibu itu kasih sayang dan rasa diterima itu apa yang ada di diri Bapak Ibu itu? Salah satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Itu yang terlintas di Bapak Ibu kan? Dunia yang berkualitas kita di Bapak itu seperti apa? Nah, ini kan seperti kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya yang tadi. Kebutuhan untuk disayangi oleh keluarga misalnya seperti itu Nah ini contohnya. Itu contohnya. Tadi garis berasnya, garis besarnya tadi. Nah, penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Nah, kita ditempel. Terus ini kalau bantu baca ya. Jadi di sini kita melibatkan semua. Jadi diskusinya itu tidak ada yang dia benar kita. Dunia yang berkualitas menurut ibu bapak ibu.
nanti dibantu oleh Bu Sri ya untuk membacakan hasil dari teman-teman. Ya, tinggal Bu Desa ya. Dunia yang berkualitas adalah dapat beradaptasi dengan baik dimanapun kita tinggal, saling menghormati, saling menghargai, bebas mengeluarkan pendapat, tapi dalam batasan yang wajar, memiliki kasih sayang dari keluarga, teman yang terdekat, kasih sayang orang tua kepada anaknya tidak ada batasnya. Kebebasan bebas menjelajahi dunia tanpa biaya. Bertahan hidup walau dalam keadaan apapun. Kasih sayang dan rasa diterima, dengan begitu manusia dapat bertahan hidup bebas, bahagia, dan lain-lain. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang kita memiliki rasanya. Kasih sayang kita memiliki rasa kasih sayang kepada orang tua, anak-anak, dan suami, dan orang di sekitar kita. Bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebutuhan akan terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok-kelompok di mana kita tergabung. Kasih sayang dari keluarga dan orang terdekat. Terima kasih Bu Sri telah membantu membacakan hasil jawaban teman-teman tentang dunia berkualitas. Siapa yang paling penting dalam hidup? Keluarga. Menurut saya orang tua, anak, dan istri. Nomor 1. Nilai-nilai kebajikan yang apa yang terpenting dalam hidup Anda? Jujur, kerja keras, tanggung jawab, disiplin. Guru dapat mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia atau siswa dalam menyadari bahwa kebutuhan setiap siswa itu berbeda, tidak sama kebutuhan manusia dia, jadi berbeda-beda. Guru bersemangat untuk melakukan perubahan cara mengajar yang dirasakan tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi cara kita mengajarkan sudah mengetahui, tidak sesuai dengan kondisi kodrat alamnya mengajar sini. Sebagai contoh, saya olahraga, mengajar permainan sepak bola di pegunungan, itu tidak sesuai dengan kodrat alam kan? Harus membuat permainan dimodifikasi, yaitu pemodifikasian permainan sepak bola itu menurut kodrat alam. Tidak mungkin kita di pegunungan main sepak bola. Jadi bisa dilihat dari situasi kodrat alamnya. Kebutuhan setiap anak berbeda, jadi perlakuan juga mereka berbeda. Jadi kebutuhan anak itu bisa yang pintar kita perlakukan dengan, kita samakan dengan yang belum mengerti, belum memahami apa yang kita ajarkan. Itu harus berbeda, harus kita buat kelompok atau mengelompokkan yang sudah memahami dan yang sudah belum memahami. Lima posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Ini sering yang dilakukan guru, masih kan sering menghukum, membuat rasa bersalah. Oke, ya,
kasus kemarin ya kita membuat siswa rasa bersalah. Kasus yang kemarin kita membuat rasa bersalah. Teman, kebanyakan kita menggunakan kontrol teman ya, banyak. Pemantau, kita melihat saja apa yang dilakukan siswa. Manajer ini kadang-kadang kita lakukan ini, tapi kebanyakan kita sekarang, kalau menurut saya di sekolah ini, pemantau yang terhukum pembuat rasa bersalah teman dan pemantau. Manajer ini juga sering tapi jarang. Artinya semuanya kita lakukan di sekolah ini. Tujuan utama kita ialah manajer, kepemimpinan. Bagaimana menyelesaikannya, bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi untuk akan kesalahan terhadap siswa. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti ada begini contohnya. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi kebutuhan. Guru berkata, ini validasi kebutuhan ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Berikut videonya. Ilustrasi saja ya. Sudah tahu belum Bapak memanggil? Betul, benar bisa. Apakah terlambat masuk kelas merupakan perbuatan yang baik? Tidak mengapa. Semua orang pernah melakukan kesalahan, bisa. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Dan Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti memiliki alasan. Coba ceritakan kepada Bapak mengapa kamu sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Bermain bersama teman itu seru ya, kamu pasti sangat menyukainya. Adakah solusi yang kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain, melakukan namun tidak terlampau masuk kelas? Kapan kamu akan
Share. Masih ingat tidak keyakinan kelas yang ini kita buat dan sepakati bersama? Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Nah sekali. Jadi selanjutnya bisa ini menjadi murid seperti apa dan bagaimana? Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusi. Bapak yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan bijak. Nah, terima kasih sudah mendatangkan Bapak. Sekarang silakan masuk ke kelas dan silakan belajar kembali. Terima kasih. Itulah contoh ilustrasi penerapan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Terus apa tadi? Satunya Bu Meta? Nah, validasi tindakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang budaya positif. Kalau ada masukan, saya persilakan. Terima kasih Bu Mita. Jadi mungkin bukan masukan hanya untuk Pak Deki ya, karena kegiatannya digabung sehari ya untuk 4 CGP yang ada di sekolah kita. Kayaknya nanti untuk Ibu Tri bisa tidak kalau seandainya nanti kegiatannya langsung kita praktek, misalkan kita studi kasus yang dihadapi oleh guru-guru di kelas, terus nanti 2 orang atau beberapa orang langsung praktek bagaimana caranya untuk menerapkan teori-teori yang tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Bapak dan Ibu CGP, seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Kak Deki. Jadi mungkin kami nanti termotivasi seperti itu dan pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih. Mungkin itu saja masukannya. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mita. Ini masukan untuk sebelum jadi untuk prakteknya jadi lebih mendalam. Nah, mungkin nanti Putri kan yang akan prakteknya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami para guru SMP Negeri 3 Lubay mendapatkan kegiatan positif yang dilakukan oleh para calon guru penggerak mengenai implementasi disiplin positif yang merupakan aksi nyata dari kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak. Adapun perasaan saya pada saat melaksanakan kegiatan yaitu sangat bahagia dan juga sangat bersemangat karena guru penggerak yang melakukan aksi nyata tersebut memberikan banyak sekali materi-materi positif yang sebelumnya saya tidak tahu dan akhirnya diberitahukan. Kemudian juga walaupun kegiatan yang dilaksanakan siang hari, kami juga tetap bersemangat karena para calon guru penggerak tadi melakukan banyak sekali ice breaking yang membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Beberapa materi yang saya pelajari dari implementasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak tersebut adalah yang pertama yaitu bagaimana membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Materi yang kedua yaitu kami juga diberikan 5 posisi kontrol guru, yaitu bisa menjadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. Dan saya sebagai seorang guru seharusnya bukan menjadi penghukum ataupun pembuat rasa bersalah kepada siswa, melainkan menjadi seorang manajer. Selain itu ada lagi materi mengenai restitusi yang dibagikan oleh para calon guru penggerak.
yang salah satu materinya adalah mengenai segitiga restitusi, di mana seorang guru itu harus menjadi kontrol bagi siswa-siswinya untuk menghadapi masalah tadi, bukan untuk membuat siswa-siswi menjadi merasa bersalah. Di sana para guru harus bisa meyakinkan peserta didik ataupun siswa tadi agar dari dalam dirinya timbul rasa bersalah sendiri, akhirnya dia merubah sikapnya. Selanjutnya juga harapan saya ke depan adalah semoga para calon guru penggerak dapat sukses di kegiatan ini, kemudian ke depannya terus membagikan hal-hal positif kepada kami, para calon guru-guru penggerak lainnya mungkin di masa yang akan datang, dan terus memberikan motivasi yang positif kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa kemarin, guru-guru CGP mengadakan pelatihan sosialisasi tentang budaya positif, di mana kegiatan tersebut mengarah kepada guru-guru, terutama cara mengajar di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagaimana menjadi guru yang baik. Setelah diadakannya sosialisasi tersebut, banyak sekali manfaat yang dapat kita terima. Yang mana selama ini di dalam kita mengambil suatu tindakan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam menyelesaikannya, selama ini kita menganggap bahwa siswa harus dihukum. Padahal tidak semua tindakan atau perbuatan siswa itu harus mendapatkan hukuman. Ada yang namanya konsekuensi. Jadi kita harus dapat membedakan yang mana bentuk hukuman dan yang mana bentuk konsekuensi terhadap perbuatan siswa tersebut. Dengan diadakannya pelatihan ini atau sosialisasi ini, banyak yang saya dapatkan untuk menjadi guru yang baik, yang harus saya terapkan terhadap cara mengajar saya, terutama di dalam mengambil suatu tindakan tadi. Sekarang saya sudah dapat membedakan bagaimana mengambil suatu tindakan tersebut, bagaimana cara menghukum siswa atas segala perbuatan mereka, dan yang mana yang dalam bentuk konsekuensi. Harapan saya ke depannya, terutama terhadap pembelajaran, agar guru-guru CGP dapat memberi manfaat, dapat memberi ilmu yang lebih banyak lagi terhadap kami, sehingga kami dapat menjadi guru yang baik ke depannya, dan harapan ke depannya semoga pembelajaran akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.